tanggal 8 ya, tanggal 8 akan ada pemanggilan terhadap saudari IR. Yang baik gitu, seorang suami yang baik, gimana caranya gitu kan. Toh dia juga sekarang udah salah menjaga jarak dengan Inara, jadi sampai sekarang juga enggak, Insanul sudah tidak berpikir masalah hubungan lagi, jadi udah deh bagaimana ini bisa selesai gitu. Hola bestinya Ketani, Besti meski tengah disibukkan dengan proses perceraiannya dengan sang suami yaitu Insan, hal tersebut diduga tak membuat fokus Mawa terpecah dengan laporan hukumnya terhadap IF dan juga IR atas dugaan perzinahan. Hal tersebut diduga lantaran Mawa yang baru-baru ini mengunggah video tengah berlibur di luar negeri dan memberikan caption pertanyaan terkait arti lirik lagu tersebut Besti, yang menurutnya ngena banget. Ya, lagu Looking by Adam Anwar kalau ditelusuri sih lagu tersebut bermakna tentang belajar menikmati hidup dan menghargai momen. Apakah ini seraya kode keras terkait nasib seterunya yang telah ia laporkan ya Besti? Secara baru-baru ini juga Kompol Andaru selaku Kasubdit Pemnas PMJ menyebut akan ada panggilan terhadap IR pada tanggal 8 April nanti sebagai kelanjutan proses hukum yang sudah berjalan Besti. Ya, kami sampaikan update-nya ya hari ini. Proses dari kemarin mulai dari penyelidikan naik ke penyidikan, kemudian dilakukan pemanggilan beberapa orang saksi, pemeriksaan saksi kembali, saksi korban, kemudian kerabat dari IF juga diminta keterangan sebagai saksi. Nah, agenda selanjutnya adalah minggu depan pada tanggal 8 dan tanggal 11 tanggal 8 ya, tanggal 8 akan ada pemanggilan terhadap saudari IR. Nah, nanti ini merupakan sebuah lanjutan proses yang untuk membuktikan bahwa Polda Metro ini profesional, penanganannya kami tangani dengan hati-hati, dengan tentunya mengedepankan kecermatan pengumpulan fakta, dan kami perlu menegaskan perkara ini masih tetap berjalan. Kalau rekan-rekan menanyakan beberapa kali bertanya kepada saya, Pak, bagaimana kasusnya laporan saudari M, masih tetap berjalan dan ini tahapannya kami sampaikan sekarang. Dijadwalkan pukul berapa Bang? Pak untuk pemeriksaan? Tanggal 8 dijadwalkan. Jam? Untuk minggu depan panggilan kami jadwalkan jam 10. Pun kami lihat nanti ya lagi apakah ada konfirmasi dari saksi yang dipanggil terlapor ya. Pemanggilan itu atas laporan M apa? Iya. Untuk perlengkapan apa untuk pemanggilan M sendiri? Ya, ketika M melaporkan sebuah tindak pidana, jadi penyidik memanggil mengumpulkan alat bukti, melakukan penyitaan barang bukti, kemudian memanggil memeriksa saksi-saksi. Ini termasuk juga terlapor dalam hal ini IR dan IF diperiksa. Nah, terjadwal minggu depan ya, tanggal 8. Oke? Ya, Mawa memang seraya tengah benar-benar menunjukkan kesiapannya melepaskan masa lalu dan memulai hidup barunya dengan semangat dan bahagia. Seperti yang terlihat dalam unggahannya di Instagram, di mana ia tengah menikmati liburan di Jepang. Nah, hal tersebut rupanya agak cukup berbeda dari Inara Rusli yang justru diduga tengah sibuk mengabadikan kegiatannya dalam vlog dan juga menghadiri beberapa acara termasuk podcast Besti, yang membuat netizen jadi menduga kalau Inara diduga tengah bersikeras mengembalikan eksistensinya yang kini diduga cukup terpuruk. Terlebih dari keterangan Tommy kuasa hukum Insan, ternyata Insan pun sudah tak lagi bertemu dengan Inara sejak bulan puasa kemarin Besti. Depan lapang kak, ayo kak. Mama. Inara!
buka puasanya apaan? Aku suka manis-manis ya, asik. Ini ada salad buah, udot. Yang baik gitu, seorang suami yang baik gimana caranya gitu kan. Toh dia juga sekarang udah sangat menjaga jarak dengan Inara, jadi sampai sekarang juga enggak, Ihsan Nur sudah tidak berpikir masalah hubungan lagi, jadi udah deh bagaimana ini bisa selesai gitu. Berarti dengan Inara sendiri udah case close ya mas? Sejauh ini? Hubungan baik masih, cuma kan secara apa ya, dekat itu udah nggak lagi, udah dari mulai puasa, sebelum puasa itu udah mulai nggak pernah ketemu. Jadi memang saya kan juga komunikasi juga sama lawyernya Inara dan gitu kan, memang Inara lagi fokus untuk anak, untuk ngurusin dirinya dia sekarang, kan lebih harus aktivitas lagi kan. Pasca dikabarkan di boykot televisi, Inara belakangan memang sempat terlihat ramai dengan kehadirannya sebagai bintang tamu podcast. Meskipun sayang, kehadirannya kala itu sebagai bintang tamu dalam podcast tersebut justru membuat warganet merasa heran. Lantaran Inara diduga nggak sadar kalau kehadirannya di podcast itu diduga sebenarnya bukan tertawa bersama, melainkan diduga seperti untuk ditertawakan bersama. Duh, pedes amat. Gak cuma itu aja, dalam kolom komentar unggahan tersebut bahkan masih ada warganet yang seraya menghimbau untuk tak menonton acara yang dihadiri Inara sebagai bintang tamunya. Lebih mudah untuk menghakimi daripada berpikir. Saya kira dia udah kapok bikin quote ya. Iya. Ada nggak podcast yang kamu tolak? Bagus. Diundang kamu, kayaknya nih akan ngeluarinnya aneh. Atau gini, podcast ini di ranking nomor berapa? Siapapun yang kamu tolak, itu juga pasti nama yang kita tolak juga kalau kita. Iya, benar. Kita coki. Iya, orangnya aneh juga. Maksudnya dia don habis itu teriak, tapi habis teriak ketawa-tawa direkam loh sih. Iya. Dan direkam sendiri sih. Apa? Makan saur seli lagi. Dapat Inara kalau cowok makan sorseli, emang kenapa? Bertiga kan basicnya stand up comedian ya. Inara minat nggak kita bikinin show stand up? Kan banyak nih kayak rentetan nih. Iya. Kayak amarah juga jangan masih dipendam ya? terus kan, jangan dipendam terus. Dikeluarkan. Gak sehat kan. Iya, nanti kalau amarah dipendam terus, menunya ayam geprek terus. Iya. Gak geprek. Lawak males. Siapa tahu Lo ngejar orang, lihat orangnya doang apa lihat orang tuanya? Lihat orang tuanya juga pasti. Oh. Kalau Inara coba pancingan dong. Pertanyaan pancingan. Udah gitu dia belum diselesain jawab lagi. Lo cuma nanya. Sangat kelihatan banget jadi batu loncatan gitu. Nah Besti, kalau Inara sebelumnya diduga warganet telah ditertawakan bersama, hal berbeda justru terlihat dari Ihsan, suami sah dari Mawa.
yang kini juga tengah dalam proses gugatan cerai yang dilayangkan Mawa. Selain laporan hukum, dugaan perzinahan yang juga dilayangkan Mawa. Dalam sidang mediasi perceraiannya di Medan beberapa waktu lalu, Insan begitu terlihat berbeda dengan Mawa yang terlihat santai. Raut wajah Insan yang terlihat berat dan dalam wawancara bersama awak media pun hanya bisa pasrah dan berharap diberikan jalan yang terbaik aja cenah. Insan yang terlihat lebih banyak menunduk pun seraya lebih ingin kuasa hukumnya yang menjawab pertanyaan awak media terkait isi gugatan Mawa kepadanya. Ya, saya serahin sama kuasa hukum semua sih. Jadi kalau untuk 100 juta itu begini, itu kan bentuknya kan permohonan, bukan ketetapan. Nah, maka itu permohonan itu wajar atau tidak wajarnya majelis hakim yang memutuskan gitu. Karena tadi mediasi tidak ada menyinggung ke sana. Nah, karena dia menyinggung ke dalam perasaan hati, masalah putusnya pernikahan dengan hak asuh anaknya. Yang lain tidak. Tapi kalau dari Bang Insan sendiri memang udah pasrah Bang untuk bercerai ini, apa memang akan mempertahankan kembali? Saya ngikutin aja sih. Saya ngikutin aja. Berarti gimana? Mau memperbaiki ayo, kalau mau udah ayo. Yang penting kan yang paling penting jangan dilibatin anak aja sih. Jadi yang terbaik aja buat semuanya. Gak mau memaksakan kehendak juga gitu. Jadi ya saya berdoa yang terbaik aja sih, karena ini udah terlalu larut-larut. Tapi selama ini Abang pernah nggak sih komunikasi dengan anak atau ketemu akhir-akhir ini? Belum ada sih. Belum ada sama sekali. Cuman yang waktu itu ya terakhir mandi bola itu aja. Berarti yang lebaran ini juga belum ada komunikasi dengan anak? Ada. Sama sekali. Bang, Udah berlarut-larut cenah Besti. Ya udah, doain aja yang terbaik biar masalahnya bisa segera selesai dan semua bisa mendapatkan keadilannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.